Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Via Arcelena Berginting dan pada video kali ini kita membahas mengenai uji person product moment dan uji Spearman Rank. Nah, untuk pertama-tama kita harus mengetahui secara umum apa itu korelasi. Nah, korelasi adalah salah satu teknik statistik inferensial yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel ataupun lebih dalam analisis korelasi. Variabel yang diteliti biasanya diberi simbol dan X dan juga Y. Tujuan utama analisis korelasi bukan sekedar mengetahui sebab akibat, tetapi untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel yang kita teliti. Contohnya, seberapa kuatkah motivasi belajar dengan prestasi belajar mahasiswa, tingkat seberapa kuat tingkat kepuasan pasien dengan kualitas pelayanan rumah sakit, dan seberapa kuat pendapatan dengan pengeluaran keluar. Nah, jika kedua variabel memiliki hubungan, maka perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lainnya. Dalam korelasi ada 3 jenis hubungan, yaitu hubungan positif, negatif, dan tidak ada hubungan. Untuk hubungan positif terjadi apabila kenaikan nilai variabel X diikuti oleh kenaikan nilai variabel Y. Contohnya, jika motivasi belajar meningkat, maka prestasi belajar meningkat dan jam belajar meningkat akan diikuti oleh nilai ujian yang meningkat. Pada grafik, hubungan positif itu membentuk pola naik dari kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, hubungan negatif. Hubungan negatif terjadi apabila kenaikan nilai variabel X diikuti oleh penurunan nilai variabel Y. Contohnya, nilai harga barang naik diikuti oleh jumlah permintaan yang turun, dan waktu tunggu pasien yang meningkat akan diikuti oleh kepuasan pasien yang menurun. Pada grafik, hubungan negatif itu membentuk pola turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Terjadi apabila perubahan pada variabel X tidak menunjukkan pola tertentu terhadap variabel Y. Contohnya, ukuran sepatu dengan nilai ujian mahasiswa tentu tidak ada hubungannya. Dalam grafik itu, titik-titik data akan menyebar secara acak yang menunjukkan tidak ada hubungan pada variabel. Koefisien korelasi itu menunjukkan yang dua, yaitu arah hubungan dan kekuatan hubungan. Nilai koefisien itu berkisar antara minus 1 hingga dengan 1. Dengan interpretasi positif 1 itu hubungan positif dan negatif 1 adalah hubungan negatif, dan 0 itu tidak ada hubungan. Jenis-jenis korelasi itu ada beberapa, yaitu korelasi person product moment, Bayesian, Spearman Rank, berserial, korelasi point, P, tetrachorik, kontingensi, dan Kendall-Stowe. Pada video kali ini kita hanya membahas mengenai uji person product moment dan juga uji Spearman Rank. Yang pertama, apa itu uji person product moment? Korelasi person product moment merupakan teknik korelasi parametrik yang dikembangkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900. Uji ini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel, untuk menentukan arah hubungan, dan juga untuk menguji hipotesis hubungan antar variabel. Uji Pearson digunakan apabila data itu berbentuk interval atau rasio dan berdistribusi normal. Contohnya tinggi badan dan berat badan, motivasi belajar dan prestasi belajar, pendapatan, dan juga pengeluaran. Tujuan uji person product moment: yang pertama, mengetahui ada tidaknya hubungan, di mana peneliti ini dapat mengetahui apakah dua variabel itu saling berhubungan atau tidak. Yang kedua, mengetahui arah hubungan, apakah arahnya positif atau negatif seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan hubungan, apakah hubungannya itu sangat rendah, sedang, kuat, ataupun sangat kuat. Dan yang keempat adalah tujuannya untuk menguji hipotesis, di mana digunakan untuk membuktikan hipotesis dari penelitian. Interpretasi koefisien korelasi person product moment bisa kita lihat pada gambar. Jika nilai R-nya 0,00 sampai 0,19, maka tingkat hubungan itu sangat rendah. Maka kita langsung saja lihat ke contohnya, teman-teman. Diketahui jika R-nya itu 0,85, maka hubungan ini tergolong ke dalam sangat kuat dan positif. Kenapa? Kita lihat lagi pada gambar. 0,85 kan termasuk pada yang paling akhir ini 0,80 sampai 1000, maka
R-nya itu sangat kuat dan juga positif. Cara uji persen produk momen yang pertama, data itu berskala interval ataupun rasio, dan data itu berdistribusi normal. Yang ketiga, hubungan bersifat linear. Dan keempat, homogenitas varians. Dan yang kelima, data itu harus berpasangan di mana nilai X dan Y berasal dari responden yang sama. Berikutnya uji persen Spearman rank. Uji Spearman rank merupakan teknik korelasi non-parametrik yang digunakan untuk mengukur hubungan dua variabel berdasarkan ranking. Uji ini digunakan ketika data itu berganti ordinal, data tidak berdistribusi normal, dan data berupa peringkat. Untuk secara manualnya teman-teman bisa kita lihat rumus pada gambar. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama untuk mengukur hubungan antar ranking. Contohnya, ranking prestasi mahasiswa dan juga ranking kedisiplinan. Dan yang kedua, mengukur hubungan data ordinal. Contohnya, tingkat kepuasan pasien sangat puas, puas, cukup puas, tidak puas. Dan yang ketiga, menguji hipotesis korelasi. Mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan. Syarat uji dan juga interpretasi Spearman rank itu adalah syarat yang pertama, skala data itu minimal ordinal, bisa juga ordinal, bisa interval ataupun rasio. Dan yang kedua itu, data itu tidak harus normal. Jadi, jika kita memiliki data yang tidak berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji Spearman rank ini. Kalau distribusi data yang kita miliki itu normal, maka kita menggunakan uji persen produk momen. Yang ketiga adalah hubungan monotonik. Dan yang keempat adalah data tidak ekstrim banyak outlier. Dan bagaimana sih penggunaan pada SPSS-nya? Untuk melakukan uji persen produk momen dan juga Spearman rank di SPSS bisa kita lihat bersama-sama teman-teman. Untuk persen produk momen, yang pertama kita harus bisa menginput data, kemudian kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian kita pilih persen, kita klik OK, maka nanti akan hasilnya akan keluar dengan interpretasi persen correlation itu adalah nilai korelasi dan sig-to-tail itu nilai signifikasi. Nah, dengan kriteria pengujian itu, jika signifikannya itu lebih kecil dari 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan. Dan untuk penggunaan SPSS di Spearman rank bisa kita lihat, yang pertama kita menginput data, kita klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate lagi kita dan pilih untuk Spearman. Kemudian kita klik OK, maka hasilnya akan keluar. Dengan interpretasi itu, jika signifikan lebih kecil dari 0,5 maka terdapat korelasi yang signifikan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal teman-teman. Yang pertama, diketahui seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara motivasi kerja petugas rekam medis dengan produktivitas pengolahan berkas rekam medis. Data yang diperoleh berupa skor motivasi kerja dan jumlah berkas yang berhasil diselesaikan per hari. Kedua data berbentuk angka dan juga hasil uji normalitas menunjukkan data ini berdistribusi normal. Maka, uji yang tepat untuk kasus ini adalah A, B, C, D, atau E. Mari kita jawab bersama-sama. Jawabannya C, uji persen produk momen. Karena uji persen produk momen digunakan apabila data berskala interval atau rasio dan juga data berdistribusi normal. Karena skor motivasi dan jumlah berkas merupakan data numerik serta berdistribusi normal, maka uji yang tepat adalah uji persen produk momen. Soal yang kedua, diketahui seorang mahasiswa melakukan penelitian tentang hubungan antara kepatuhan petugas dalam mengisi rekam medis dengan kelengkapan dokumen rekam medis. Nah, dari hasil analisis persen produk momen, maka diperoleh nilai koefisien berkorelasi sebesar R sama dengan 0,87. Maka interpretasi yang paling tepat dari hasil R-nya ini adalah A, B, C, D, atau E. Jawabannya itu adalah D. Hubungannya positif sangat kuat. Karena berdasarkan tabel yang sudah kita bahas sebelumnya, nilai R 0,87 itu berada pada interval 0,80 sampai dengan 1,00 dan bernilai positif. Maka hubungan kedua variabel ini adalah sangat kuat. Soal yang ketiga,
Diketahui sebuah rumah sakit ingin mengetahui hubungan antara tingkat kepuasan pasien dengan penilaian mutu pelayanan kesehatan. Data yang diperoleh itu melalui kuesioner dengan kategori sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Karena data berbentuk ordinal dan tidak berdistribusi normal, peneliti memilih menggunakan uji korelasi. Uji yang paling tepat adalah jawabannya adalah C, Spearman Rank. Kenapa? Karena Spearman Rank ini digunakan ketika data itu berbentuk ordinal, ranking atau peringkat. Data itu tidak harus berdistribusi normal karena tingkat kepuasan pasien dan juga mutu pelayanan diperoleh dari data ordinal dan juga datanya tidak berdistribusi normal, maka kita menggunakan uji Spearman Rank. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.